Tahu nggak sih, kadang-kadang kebenaran-kebenaran terbesar itu justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Nah, hari ini kita akan coba membuka lembar demi lembar sebuah teks spiritual yang sangat langka dan misterius dari Jawa, sebuah naskah tulisan tangan dari tahun 1932. Siap buat mengungkap rahasianya bareng-bareng? Oke, kita mulai dari sini ya. Yang ada di hadapan kita ini bukan sekedar kertas tua. Ini sebuah artefak, sebuah naskah yang usianya hampir seabad. Isinya konon adalah catatan ajaran spiritual dari seorang guru bernama R. Sunarto. Pertanyaan besarnya, rahasia apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam halaman-halaman yang sudah mulai menguning ini? Ini dia, peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari naskah misterius itu sendiri, lalu kita akan bedah pandangannya yang unik tentang para utusan, kita akan telusuri konsep perjalanan sang jiwa, lihat bagaimana jalan menuju pencerahan, dan sebagai puncaknya, kita akan sama-sama membuka makna di balik suksma sejati. Oke, bagian pertama, naskah misterius 1932. Coba deh anggap naskah ini semacam buku harian spiritual. Isinya adalah catatan wahyu yang diterima dan ditulis dalam kurun waktu kurang dari setahun. Jadi, ini semacam jendela super langka buat kita ngintip pemikiran mistis Jawa di masa lalu. Coba perhatikan lini masa ini. Kerennya, naskah ini detail banget mencatat tanggal. Jadi kita bisa lihat evolusi pemikiran penulisnya. Dari sekedar doa di bulan Mei, tiba-tiba lompat ke pembahasan para nabi di bulan Agustus, sampai akhirnya mencapai puncaknya di akhir tahun. Ini tuh kayak nonton proses pencerahan seseorang yang direkam secara real time gitu. Dan disinilah teka-teki utamanya. Gimana ceritanya sebuah teks dari Jawa di tahun 1932 bisa dengan beraninya menyatukan Yesus, Muhammad, bahkan kepercayaan lokal dalam satu tarikan napas? Ini bukan sekedar kumpulan ajaran loh, tapi sebuah sintesis yang sangat berani. Jadi apa sih benang merah yang menghubungkan mereka semua? Nah, kita masuk ke bagian kedua. Satu kebenaran, banyak utusan. Jujur, disinilah bagian yang paling bikin saya kaget. Kenapa? Karena naskah ini sama sekali nggak melihat tokoh-tokoh agama besar sebagai saingan, tapi justru sebagai bagian dari sebuah pola yang sama. Oke, perhatikan baik-baik. Ini reinterpretasi yang luar biasa. Menurut naskah ini, Kristus itu bukan cuma sosok historis, tapi manifestasi dari suksma sejati, atau diri sejati. Jadi, dia adalah utusan yang membawa pesan tentang percikan ilahi yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Dan ternyata polanya berlanjut pada Nabi Muhammad. Beliau juga disebut sebagai utusan, seorang pembawa pesan yang menunjukkan jalan menuju Tuhan. Penekanannya sama persis, mengikuti jalan ilahi yang dibawanya. Jadi poin krusialnya apa? Begini, naskah ini menempatkan Yesus dan Muhammad dalam peran yang sejajar. Keduanya adalah utusan yang sama-sama sah. Mereka adalah pemandu yang menunjuk ke arah puncak gunung yang sama, walaupun mungkin lewat jalur pendakian yang berbeda. Intinya, keduanya adalah penunjuk jalan menuju satu kebenaran universal yang sama. Oke, dari para nabi, sekarang kita geser fokusnya jadi lebih luas. Kita bicara soal kosmos. Gimana sih cara naskah ini memandang alam semesta dan di mana posisi kita di dalamnya? Ini penting karena ini adalah fondasi filosofis dari seluruh ajarannya. Kuncinya ada di konsep ini, jagat gede dan jagat cilik. Gampangnya jagat gede itu alam semesta yang besar, dan jagat cilik, ya itu diri kita sendiri. Artinya apa? Kita itu bukan makhluk yang terpisah dari alam semesta. Kita ini cerminannya. Apapun yang ada di bintang-bintang, di galaksi, itu juga ada di dalam diri kita. Naskah ini menjelaskan kalau kita itu dibentuk dari saripati 4 anasir, api, angin, bumi, dan air. Tapi ini bukan sekedar dongeng penciptaan loh, maknanya dalam. Kekuatan fundamental yang sama, yang membentuk bintang dan planet, ternyata juga mengalir di dalam diri kita. Nah, lihat deh, gimana kosmos internal ini bekerja. Keempat anasir tadi bermanifestasi di dalam diri kita sebagai 4 kali nafsu atau hasrat jiwa. Amarah itu cerminan api, nafsu makan itu cerminan bumi, dan keinginan itu cerminan air. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah mencapai mutmainah, sebuah kondisi ketenangan batin, di mana semua kekuatan ini seimbang. Oke, teorinya keren, kosmologinya dalam banget, terus gimana cara prakteknya? Nah, naskah ini bukan cuma filsafat, tapi juga semacam buku panduan praktis. Yuk kita lihat metode-metode apa saja yang diajarkan untuk pengembangan spiritual. Ternyata, ini adalah sebuah sistem yang super lengkap. Ada praktek yang sifatnya eksternal, kayak doa dan ritual, tapi ada juga praktek internal, seperti pengendalian nafsu dan menjaga etika. Puncaknya adalah mencari guru sejati dan melakukan meditasi hening. Semua ini adalah alat untuk memurnikan jagat cilik atau alam semesta kecil di dalam diri kita. Dan ini dia, tujuan akhir dari semua praktik tadi. Manunggaling Kaulo Gusti. Ini adalah konsep puncak dalam spiritualitas Jawa. Artinya,
Penyatuan yang sempurna antara kesadaran individu kita sebagai hamba dengan kesadaran ilahi Tuhan. Istilahnya, melebur kembali ke sumber segala sumber. Sekarang kita sampai pada puncak dari penelusuran kita. Ada satu konsep kunci yang jadi benang merah yang mengikat semua yang sudah kita bahas, dari para nabi, kosmos, sampai praktek spiritual. Inilah jantung dari seluruh ajaran naskah ini. Kuncinya adalah suksma sejati. Apa itu? Sederhananya, diri sejati Anda. Inilah percikan ilahi, esensi abadi dari Tuhan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda saat ini juga. Jadi, nggak perlu dicari di luar, tapi ditemukan di dalam. Inilah utusan Tuhan yang paling sejati. Naskah ini bahkan menegaskannya dengan sangat kuat. Suksma adalah roh suci. Artinya, sang utusan yang sejati, entah itu Kristus atau Muhammad, adalah perwujudan hidup dari roh itu. Implikasinya luar biasa. Utusan tertinggi itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan utamanya, begini. Seluruh filsafat dalam naskah tahun 1932 ini ternyata berpusat pada satu gagasan yang radikal. Semua guru besar, semua nabi, semua utusan, pada hakikatnya datang untuk mengungkapkan satu hal yang sama, yaitu keberadaan suksma sejati atau diri sejati di dalam diri kita. Mereka datang hanya untuk mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, naskah ini seolah meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah kebenaran itu satu tujuan akhir yang tunggal, atau sebenarnya ada banyak sekali jalan untuk mendaki gunung yang sama? Mungkin saja perbedaannya hanya terletak pada jalurnya, bukan pada puncaknya. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.